Baik, perkenalkan nama saya Lorenzus Jeffrey, kelas B11, Prodi PGSD, NIM 2011 06 1789. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Nah, yang pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pada dasarnya, pembelajaran itu merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik sesuai dengan metode pembelajaran. Nah, jadi proses pembelajaran itu sendiri merupakan sebuah proses yang di dalamnya terdapat metode, strategi, serta interaksi antara guru dan murid. Di dalam sebuah pembelajaran, untuk terjadi interaksi antara guru dan murid untuk mencapai sebuah interaksi pembelajaran. Nah, pada poin yang pertama yaitu pendidik, education secara semantik, atau dalam bahasa Yunani yaitu pedagogos. Pedagogos adalah seseorang yang membimbing atau memimpin pendidikan dalam proses pengajaran. Nah, yang berikutnya yaitu pendidik. Nah, yang berikutnya yaitu peserta didik. Siswa atau peserta didik merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam dunia pendidikan. Peserta didik itu sendiri merupakan komponen utama dalam sebuah pendidikan, karena peserta didiklah pihak yang ingin meraih cita-cita dan memiliki tujuan yang kemudian ingin dia capai. Nah, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas operasional. Yang pertama, kompetensi. Nah, kompetensi merupakan kemampuan atau kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi merujuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi verifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Dunia pendidikan di Indonesia masih mempunyai sekian banyak rintangan terkait dengan kualitas pendidikan, di antaranya keterbatasan akses kepada pendidikan, jumlah guru yang belum rata, juga mutu guru itu sendiri yang dinilai masih kurang. Nah, selain itu, kemampuan pedagogik guru sebagai garda terdepan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Maka, dari kemampuan pedagogik guru harus ditingkatkan. Yang pertama, guru profesional harus memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogis, kognitif, personality, dan sosial. Nah, oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas dan bijak, dapat bersosialisasi dengan baik. Nah, sebagaimana di dalam undang-undang disebutkan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Maka guru harus memiliki, yang pertama itu memiliki bakat
minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Nah, yang kedua itu memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai. Nah, yang ketiga yaitu dengan bidang memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, yang keempat yaitu mematuhi kode etik profesi. Nah, yang kelima memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Yang keenam memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. Kemudian yang ketujuh yaitu memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. Nah, yang pada poin yang ke-8 yaitu memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Dan yang ke-9 memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum. Nah, selanjutnya pada poin yang selanjutnya yaitu peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah. Di dalamnya terdapat interaksi antara berbagai komponen pembelajaran. Pada awal proses pembelajaran, peran guru bisa lebih aktif. Guru memberikan pengetahuan yang dibutuhkan siswa dengan mengemukakan pendapat, bertanya, menjelaskan, memberikan contoh yang akan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan siswa untuk aktif dan berpartisipasi secara nyata menerapkan apa yang telah dipelajari dari guru dengan bertanya, berpendapat, dan mengerjakan tugas, berlatih atau mencoba. Nah, ketika siswa aktif, peran guru-guru berubah menjadi lebih pasif dan cenderung mengawasi dan membimbing siswa tersebut. Peran guru dalam proses pembelajaran yang dapat membangkitkan aktivitas siswa setidak-tidaknya menjalankan tugas utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan yang dibuat merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran, sehingga tercipta situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat mengantar siswa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, pelaksanaan pembelajaran selayaknya berpegang pada apa yang tertuang pada perencanaan, dan juga guru sepatutnya bisa menyesuaikan dalam berbagai situasi yang dihadapi, sehingga dapat menyesuaikan pola tingkah laku dalam mengajar. Situasi pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor guru. Yang kedua, faktor siswa. Yang ketiga, faktor kurikulum. Yang keempat, faktor lingkungan. Dan yang terakhir, mengevaluasi pembelajaran. Nah, mengevaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen pengukur derajat keberhasilan, pencapaian, dan keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, poin yang selanjutnya memberikan umpan balik. Umpan balik ini mempunyai fungsi untuk membantu siswa memelihara minat dan antusias siswa melaksanakan tugas belajar. Nah, poin yang berikutnya lagi adalah pendekatan proses pembelajaran. Sekolah merupakan tempat dan kesempatan belajar untuk kegiatan belajar, kegiatan sepanjang hayat. Nah, oleh karena itu, kegiatan di sekolah lebih daripada sekedar belajar. Kegiatan sekolah adalah kegiatan pembelajaran. Nah, yang berikutnya metode proses pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran deskriptif, yaitu berdasarkan rumusan masalah. Peneliti untuk memilih menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian
yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Nah, penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara benar dan aktual. Nah, yang berikutnya, metode dalam penyelesaian ini mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat dalam kemampuan profesionalisme guru Indonesia. Nah, yang materi yang berikutnya yaitu metode pembelajaran role playing. Metode role playing adalah suatu metode yang bermain peran kepada peserta didik agar bisa memahami situasi secara Sumpah Pemuda pada saat itu. Peserta didik juga dapat melatih bersosialisasi dengan mudah. Nah, salah satu contoh yaitu belajar siswa dengan metode role playing melalui media audio. Nah, materi yang ketiga yaitu yang selanjutnya metode pembelajaran konseptual. Metode ini merupakan sebuah metode yang menggunakan sesuai situasi kehidupan, di mana masyarakat yaitu kehidupan nyata dari masyarakat setempat, di mana siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka kembangkan. Nah, yang keempat, metode pembelajaran ceramah, yaitu metode pembelajaran ceramah merupakan cara yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan. Nah, yang kelima, metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses. Nah, yang selanjutnya, situasi atau benda tertentu baik sebenarnya atau sekedar tiruan. Metode yang berikutnya yaitu metode pembelajaran diskusi, yaitu metode yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Nah, yang berikutnya lagi, metode pembelajaran simulasi merupakan metode pembelajaran dengan tugas dan resitasi sebagai metode belajar dan atau mengajar. Merupakan sebuah upaya membelajarkan siswa dengan cara memberikan tugas penghafalan, pembacaan, dan pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri atau menampilkan diri dalam menyampaikan sesuatu atau melakukan kajian uji coba sesuai dengan tuntunan kualifikasi atau potensi yang ingin dicapai. Nah, model ini dirancang untuk merangsang siswa agar lebih aktif untuk belajar, mencari, dan menemukan, mengembangkan keberanian dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang berikutnya yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Nah, yang berikutnya metode pembelajaran kerja kelompok. Metode kerja kelompok mengandung pengertian bahwa siswa dalam suatu kelas pandang suatu kelompok tersendiri maupun bagi kelompok-kelompok kecil.